Kali ini kami akan menjelaskan mengenai alur pendetensian pada ruang detensi imigrasi dengan studi kasus di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Kelompok kami beranggotakan dari 4 orang. Yang pertama adalah Diozi Anugrah Pratama dari Hukum Keimigrasian C. Yang kedua adalah Robi Syahputra dari Hukum Keimigrasian D. Yang ketiga adalah Fikri Rahmat Fadila dari Hukum Keimigrasian A. Yang keempat adalah Dian Samladandi Gumai dari Hukum Keimigrasian A. Kali ini kami mengambil studi kasus di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Poin pembahasan. Kali ini kami membagi menjadi 5 poin pembahasan utama. Yang pertama adalah definisi seputar pendetensian. Yang kedua adalah dasar hukum. Yang ketiga adalah alur proses pendetensian. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelima adalah contoh kasus di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Yang pertama adalah definisi seputar pendetensian. Definisi seputar pendetensian. Yang pertama adalah deteni. Menurut pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, deteni adalah orang asing yang menghuni rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Kedua adalah detensi. Menurut KBBI, detensi adalah penahanan atau penawanan. Dan yang ketiga adalah ruang detensi imigrasi. Ruang detensi imigrasi menurut pasal 1 ayat 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diartikan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Penjelasan singkat mengenai ruang detensi imigrasi. Penjelasan. Ruang detensi imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, kantor imigrasi, atau tempat pemeriksaan imigrasi. Penyebab warga negara asing di detensi. Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut yang pertama adalah berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. Yang ketiga adalah dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat adalah menunggu pelaksanaan deportasi, dan yang kelima adalah menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk. Jangka waktu penempatan deteni di ruang detensi. Penempatan orang asing dalam ruang detensi imigrasi untuk jangka waktu paling lama adalah 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka orang asing tersebut dapat ditempatkan pada rumah detensi imigrasi. Dasar hukum pendetensian. Dasar hukum pendetensian kami membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya pada bab 8 ruang detensi imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang ketiga adalah alur proses pendetensian di ruang detensi imigrasi. Berikut merupakan alur proses pendetensian di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu.
Berikut merupakan alur pendetensian yang lebih ringkas dan jelas sesuai dengan keterangan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah WNI diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Yang kedua adalah penerbitan LK pelanggaran keimigrasian. Yang ketiga adalah sprint pemeriksaan WNA. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan WNA tersebut dilanjutkan dengan penerbitan hasil dan surat BAP WNA tersebut. Dilanjutkan dengan penerbitan Bapen WNA. Dilanjutkan lagi dengan surat perintah pendetensian WNA. Dilanjutkan dengan proses screening terhadap calon deteni. Selanjutnya adalah proses detensi selama maksimal 30 hari. Setelah itu, diberikan sprint tindakan administratif keimigrasian terhadap deteni. Dilanjutkan dengan sprint pengeluaran pendetensian dan yang terakhir adalah BAP detensi. Kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam alur pendetensian di ruang detensi kantor imigrasi, khususnya yang terjadi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Dari kelebihannya terdapat ada 3. Yang pertama adalah pendetensian di ruang detensi imigrasi memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum keimigrasian. Yang kedua adalah pendetensian di ruang detensi memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada WNA. Dilanjutkan dengan alur pendetensian deteni di ruang detensi pada kantor imigrasi lebih ringkas. Kekurangannya pun terdapat 3 kekurangan. Yang pertama adalah proses screening pada deteni di ruang detensi imigrasi tidak didukung dengan fasilitas yang lengkap. Yang kedua adalah tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang alur pendetensian di ruang detensi. Yang terakhir adalah jangka waktu pendetensian selama 30 hari di ruang detensi imigrasi, pelaksanaannya masih bias. Yang kelima adalah contoh kasus yang terjadi di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Berikut merupakan contoh pendetensian di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu dengan atas nama Yoshikawa Mashiko dari warga negara Jepang. Yang keenam adalah fasilitas yang ada di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Berikut merupakan fasilitas yang ada di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Berikut merupakan ada sel tempat dilaksanakannya pendetensian terhadap deteni warga negara asing. Selanjutnya adalah Taruna melaksanakan kegiatan pendetensian terhadap warga negara asing di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu bersama petugas di sana. Sekian penjelasan dari kami mengenai tata cara alur pendetensian di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu. Jika ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.